Shalom Jemaat dan sahabat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang perlu kami sampaikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Ibadah sekolah Minggu dilaksanakan pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat yang rindu bertumbuh dan mendalami firman Tuhan untuk menghadiri ibadah Dopafis, doa pendalaman Alkitab dan penajaman visi yang dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 5 sore. Kami memohon bantuan jemaat untuk mendukung akun media sosial GBT Eka dengan cara memfollow dan like Instagram gbt.eka serta subscribe dan like YouTube GBT Eklesia. Demi kenyamanan saat beribadah, dimohon kesediaan para jemaat yang membawa handphone untuk mematikan atau memposisikan handphone dalam mode silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita mau sama-sama masuk dalam hadirat kudusnya Tuhan. Kita mau tanggalkan setiap beban kita di belakang. Segala hal yang mengganggu kita hari ini untuk fokus sama Tuhan, kita mau tinggalkan dulu. Kita mau prioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Sebab kami percaya Engkaulah jawaban dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna Tuhan. Amin. Sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saya jemput Bapak Ibu jemaat bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian ini lebih dalam lagi. Mari kita mengimani pujian ini sebab Tuhan bekerja atas setiap doa kita. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Sebab kami percaya Engkau Tuhan. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Kuasa-Mu sempurna saat
Tuhan, kami percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu, kuasa-Mu sempurna. Saat kami berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Oh haleluya Yesus, kami percaya Kau turut bekerja dalam segala hal. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau dalam roh dan kebenaran. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita memuji, menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari kita mau belajar mengagungkan Tuhan. Mari kita mau belajar menghormati hadirat Tuhan. Oh sungguh besar anugerah-Mu, sungguh indah kuasa-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu. Mari agungkan sebagai Raja yang besar. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, kami percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat kami berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap jiwa yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau mendengar setiap doa kami dan Kau turut bekerja atas setiap kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami mau mengagungkan Engkau sebab Engkau layak ditinggikan. Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah ini. Haleluya, amin. Shalom, ada sukacita, amin. Kita percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita hari ini. Walaupun ada banyak kursi-kursi yang kosong, mungkin saudara-saudara kita sedang mudik, tapi kita percaya Roh Allah berapi-api di tempat ini. Roh Allah bekerja atas setiap kami. Kita mau angkat pujian kita sebab pujian bagi Tuhan. Kami mau memasuki gerbang-Mu dengan pujian syukur kami Tuhan. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku
masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Saya percaya Bapak Ibu tempat ini semuanya bersuka cita karena Tuhan. Kita mau lebih lagi memuji, memuliakan Tuhan dengan apa yang kita miliki, dengan setiap pujian kita. Mari masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab kita mau lebih lagi. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus baik, amin. Kita percaya Tuhan Yesus kasih kita sukacita yang lebih hari ini untuk memuji nama Tuhan. Mari dengan hati bersyukur kita mau datang di hadirat Tuhan yang maha adil, yang maha kuasa, yang memberikan kita sukacita yang sungguh besar hari ini. Bersama-sama kita mau naikkan pujian bagi Allah, sebab Allah kita Allah yang baik, sebab Allah kita Allah yang besar. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tangan, kami bersorak bagi-Mu Tuhan, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan Engkau baik, Engkau baik sangat, amin. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan hati yang penuh syukur kita mau naikkan pujian bagi Allah. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tangan, kita mau mengangkat tangan, kita beri pujian bagi Allah. Bagi kebaikan-Mu, katakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah amin. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, tak pernah berubah.
Kita percaya kasih Allah dalam hidup kita tidak berubah sampai masa depan kita dijamin dalam nama Tuhan Yesus. Kau baik, Engkau baik. Katakan Engkau baik. Yes, kasih setiamu tidak pernah sekalipun berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu dan tempat ini masih bersemangat untuk memuji Tuhan. Tapi mari kita mau lebih dalam lagi, berikan hati kita untuk Tuhan. Mari kita mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab hanya Allah yang sama yang kita puji hari ini, Dia Allah yang mengenal pribadi Bapak Ibu, satu persatu, pribadi lepas pribadi. Haleluya Yesus. Sebab Tuhan mengenal kita bukan dengan dosa yang kita lakukan, melainkan dengan nama kita masing-masing. Setiap detil kehidupan kita Tuhan mengenal kita. Bahkan setiap helai rambut kita Tuhan tahu. Mari kita mau serahkan hidup kita lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Kami rindu Engkau Tuhan. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Rindu hadirat-Mu. Rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Detik pun jiwa kami Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan. Sebab hanya Engkau, hanya Engkau
kasih-Mu. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Sebab hanya Engkau. Mari kita mau bangun komunikasi yang jelas dengan Tuhan. Sebab Allah merindukan setiap kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Hatiku tiada yang tersembunyi. Amin. Seluruh isi Engkau taruh kerinduan di setiap kami Tuhan, di setiap hati kami. Dan bawaku, kami mau lebih dekat dengan-Mu Tuhan. Amin Jesus. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indah kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mau mengundang hadirat-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus, kami mau mengundang hadirat-Mu. Biar Engkau bekerja di tempat ini, mengalir kuasa-Mu, nyatakan pekerjaan-Mu Yesus. Glory, glory bagi-Mu, segala pujian, syukur kami naikkan bagi-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kau di tempat ini dan kami percaya Engkau bekerja. Oh haleluya Yesus, jamah setiap hati, jamah setiap jiwa untuk mengalami-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Sebab hanya Engkau Tuhan Allah yang mengenal setiap hati kami. Hanya Engkau yang sanggup mengubahkan, hanya Engkau yang sanggup memulihkan setiap kami. Terima kasih, haleluya, haleluya Yesus, glory, 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 haleluya, glory bagi-Mu. Sebab hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Amin. Tiada yang tersembunyi. Let your Holy Spirit working on us. Yes, hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal
kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, dekapan kasih-Mu yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Apapun boleh terjadi, situasi boleh berubah, tapi kasih-Mu tidak pernah berubah. Kasih-Mu tetap mendekap kami. Itu sebab betapa indahnya berada di dalam dekapan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti isi hati-Mu bagi kami, dan kami boleh Tuhan bersama-sama mengerti dan berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau menguasai hati dan pikiran kami, kuasai semua ruangan ini, kuasai Tuhan, sehingga kami boleh benar-benar menangkap isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua saudara yang siap mendengar firman katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan inilah kemurahan Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang senantiasa memperhatikan, Tuhan yang senantiasa mengerti setiap kita. Nah, saudaraku sekalian, hari ini kita memasuki masa Prapaskah. Di dalam masa Prapaskah ada satu hal yang sangat penting dan selalu harus kita ingat. Masa Prapaskah adalah jalan menuju salib. Masa Prapaskah adalah saat-saat di mana kita mempersiapkan diri dan mempersiapkan hati serta seluruh hidup kita untuk menjalani jalan salib. Dan ingat, bukan hanya jalan salib biasa, tapi jalan salib menuju kepada kebangkitan. Nah, itu sebabnya saya ingin mengajak saudara untuk sekali lagi mengingat dalam minggu-minggu Prapaskah kita sedang berjalan pada jalan salib, tetapi jalan salib bukan yang hanya menuju kematian, tapi menuju kepada kebangkitan. Amin saudara? Amin. Itu sebabnya saya ingin saudara membaca bagian ini menjadi sebuah pengingat kita. Dalam masa-masa Prapaskah semacam ini, kita diingatkan bahwa kita sedang berjalan pada jalan salib Kristus. Tetapi jalan itu menuju kepada kebangkitan. Ya, ayat Alkitab pagi hari ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 23 dan disambung ayat 57 sampai 62. Tetapi karena ini cukup panjang, tidak kita baca sekarang lebih dulu, tetapi coba kita menghayati dan memahami dengan sungguh-sungguh. Sebelum kita membaca ayat-ayat itu, saya ingin mengajak saudara betul-betul mencoba memahami mengapa teks itu muncul seperti ini. Ya, kita akan buka lebih dulu dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-23 dan disambung ayat 57 sampai ayat 62. Ya, itu di layar LCD sudah ada. Mari kita baca bersama-sama ayat 23. Hayati dan pahami maknanya. 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Perhatikan bahwa semua orang yang mau mengikut aku menjadi pengikut Yesus Kristus, maka dia harus bisa dan harus berani menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Tuhan. Apa maksudnya? Kenapa itu ditekankan oleh Tuhan? Nah,
bagian ini akhirnya diikuti dengan cerita kondisi selanjutnya. Kita baca ayat 57 sampai dengan ayat 62. Ayat 57, kita baca bersama-sama. 2 ayat ya. 57 sampai 58. 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Luar biasa ya, orang ini luar biasa. Dia mengatakan, "Aku mau ikut, engkau pergi kemana saja, aku mau ikut." Nah, tapi apa jawab Yesus? Jawab Yesus sangat mengejutkan. Ayat 58. 1, 2, 3. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Orang ini mengatakan, "Aku mau ikut engkau. Kemana saja engkau pergi, enggak peduli, aku mau ikut." Loh, lah kok jawab Tuhan Yesus? Oh, kalau serigala itu punya rumah, liang, lubang. Kalau burung mempunyai sarang, dia tempat berteduh, meletakkan telurnya, dan dia bisa istirahat. Tapi aku, anak manusia, tidak punya tempat, bahkan untuk meletakkan kepala saja tidak. Aneh kan? Tapi ini yang terjadi. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kalau saudara perhatikan, ternyata dalam bagian ini saudara akan melihat bahwa inilah realita-realita kehidupan. Saya ingin mengajak saudara membayangkan bahwa dunia kita saat ini berada dan hidup di dalam zaman yang sangat unik sekali. Kenapa unik? Ya kita masuk nanti ayat berikutnya dilanjutin, kita masuk ke dalam PowerPoint. Kita hidup dalam zaman yang sangat unik, di mana banyak keunikan-keunikan. Apa keunikannya? Keunikannya kalau sudah perhatikan bahwa ternyata banyak orang yang bisa berlangganan, entah berlangganan Netflix ataupun apa saja, tetapi ternyata tidak pernah memanfaatkan. Berapa banyak di antara saudara yang ikut program-program televisi yang membayar dengan mahal. Bahkan itu kadang-kadang harus diperhatikan setiap bulan. Kalau tidak dibayar, tahu-tahu diputus. Tapi pertanyaannya, berapa kali saudara menggunakannya? Berapa kali saudara nonton apa yang saudara sudah bayar dengan mahal itu? Beberapa orang senang dengan buku, membaca buku. Wah, gemar sekali. Dia baca buku, dia beli buku. Pertanyaannya, berapa halaman yang dia baca? Saya termasuk salah seorang penggemar buku. Penggemar buku loh saudara. Tapi membacanya, wah, saya punya buku hampir 7-8 ribu di sini, di sebelah kiri, sebelah sana, banyak sekali. Tapi belum semuanya terbaca. Dan kadang-kadang ada orang yang suka beli tapi tidak pernah membaca. Yang sekarang ini sedang tren, banyak orang yang ikut menjadi anggota gym. Ya toh? Wow, pokoknya mendaftar jadi anggota gym supaya katanya badan sehat. Pertanyaannya, berapa kali saudara datang? Berapa kali saudara memanfaatkan? Yang terakhir, orang suka main pedal. Waduh ya, itu permainan katanya permainan baru padahal di negara asalnya sudah lama sekali begitu. Wah, orang suka sekali ikut mendaftar, tapi berapa kali dia main? Itu yang seringkali menjadi pertanyaan. Ada orang yang ikut seminar, membayar seminar begitu mahal. Baik itu seminar untuk bagaimana membuat kue, seminar bagaimana merias wajah, seminar bagaimana mengatur rambut, seminar untuk bagaimana bisa menjadi orang sukses, seminar bagaimana mengatasi perusahaan, seminar macam-macam. Pertanyaannya, pernah enggak
hasil seminar itu dilaksanakan dalam hidup. Itu fenomena yang unik. Unik sekali saat ini terjadi. Kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, ya ini kok nggak bisa jalan. Oh ya, iya. Kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, sebetulnya jangan-jangan ini juga terjadi dalam kehidupan rohani kita. Banyak orang yang mengikut Yesus, tapi sebetulnya dia mengikutnya dengan setengah hati. Dia orang yang percaya, dia beriman kepada Tuhan, tapi ternyata hidupnya tidak pernah menunjukkan bahwa dia anak Tuhan. Bahwa dia adalah orang yang percaya sama Tuhan. Berapa banyak orang yang sudah dibaptis, tetapi kehidupan rohaninya tidak pernah bertumbuh. Lalu apa artinya baptisan itu? Berapa banyak orang yang rajin datang ke gereja, tetapi hidupnya tetap sama. Saudara, kalau itu yang terjadi, bukankah akhirnya kekristenan itu hanya menjadi sekedar identitas, bukan penyangkalan diri. Itu sebabnya dalam masa prapaskah ini, mari kita merenungkan, jangan sampai masa prapaskah ini dijadikan sebuah agenda rutin setiap tahun. Memang setiap tahun kita akan menghadapi Paskah. Tetapi mari kita hayati apa artinya. Saya ulangi sekali lagi, mari kita baca bersama-sama. Ini bagian daripada menghayati Paskah. 2, 3. Jalan menuju salib, jalan menuju kebangkitan. Ingat, setiap kali saudara menghayati Prapaskah, itulah saat saudara jalan menjalani jalan salib. Dan jalan itu adalah jalan menuju kebangkitan Kristus. Itu sebabnya saudaraku sekalian, mari kita mencoba melihat. Dan apa yang mengejutkan? Ternyata Tuhan mengatakan jalan salib, jalan itu bukan jalan yang biasa. Itu adalah sebuah jalan yang sangat serius. Tuhan ingin mengajak kita kembali untuk serius mengikuti Dia. Dan ternyata hari ini Tuhan berbicara kepada bukan orang luar yang tidak kenal siapa Tuhan. Tuhan tidak mengatakan itu kepada orang yang di luar. Tapi Tuhan mengatakan kepada orang yang datang kepadanya dan berkata, Tuhan, aku mau ikut engkau kemanapun engkau pergi. Artinya apa? Nasihat ini ditujukan kepada setiap kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Dalam masa Prapaskah ini, mari kita mencoba menghayati dan melihat lagi. Apakah benar kita ini memang mau menjadi pengikut Yesus Kristus? Kalau memang mau, maka Tuhan menjawab dengan sebuah jawaban yang sangat mengejutkan. Dia mengatakan, kalau kamu mau ikut aku, ikutlah aku dengan sungguh-sungguh. Jangan ikut setengah hati. Kok bisa? Iya. Coba perhatikan, orang itu mengatakan, Tuhan aku mau ikut engkau kemanapun engkau pergi. Aku siap. Tuhan mengatakan, jangan sembarangan bicara. Serigala punya tempat, punya liang. Burung punya sarang. Tapi aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Apa artinya? Saya tidak punya apa-apa. Apakah engkau siap mengikut aku? Bahwa mengikut Tuhan itu bukan jalan yang nyaman. Bukan semua sudah tersedia. Sehingga kamu cuma tinggal menikmati. Bisa
berbantalkan tangan, kemudian tidur dengan no. Jalan ikut aku adalah mempunyai harga yang harus dibayar. Engkau tidak bisa sembarangan. Ada harga yang harus kau bayar. Yesus tidak sedang mencari pengikut. Yesus sedang tidak mencari massa yang banyak pada saat itu. Tapi dia sedang menyaring, sedang membentuk murid-muridnya. Siapa yang bisa menjadi murid Tuhan. Saudara, hari ini Tuhan juga mau bertanya, apakah benar engkau mau mengikut aku? Sudah tahukah engkau harganya menjadi murid Kristus? Sudah siapkah engkau membayar harganya? Seringkali kita mempunyai situasi seperti itu di dunia kerja misalkan. Banyak orang di dunia kerja kita saat ini yang berani dan suka memanipulasi data-data laporan. Sebagai anak Tuhan, sudah dipanggil untuk berjalan dengan jujur walaupun ada risiko. Berani bayar harga? Dalam dunia bisnis orang bisa main belakang. Sebagai anak Tuhan kita harus bayar harga dengan tetap bisa menjaga integritas kita. Di dalam pergaulan seringkali banyak orang ikut arus. Oh, semua masyarakat berbuat demikian. Kampungku semua kebiasaannya seperti ini. Oh, teman-temanku biasa melakukan yang seperti ini. Maka aku ya ikut-ikutan. Oh no, menjadi anak Tuhan harus ada yang dibayar. Kita harus berani memilih berbeda. Artinya mengikut Yesus Kristus itu bukan sesuatu yang nyaman. Itulah harga yang harus dibayar. Itu sebabnya Yesus tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah. Yesus menjanjikan hidup yang benar dan hidup yang berarti. Itu sebabnya saudaraku sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Yesus mengatakan dalam ayat yang ke-23. Setiap orang yang mau mengikut aku. Ingat, pertama, ia harus. Halo, itu ayatnya di sana. Setiap orang yang mau mengikut aku, yang pertama, harus menyangkal diri. Yang kedua, memikul salibnya. Nyanya kecil atau besar? Kecil, berarti salib siapa? Salib kita sendiri. Dan mengikut aku setiap hari. Saudara, kalau saudara perhatikan dengan baik, sekali lagi banyak kesulitan dalam kita mengikut Tuhan. Banyak orang ikut Tuhan seperti, ya mungkin kalau kita boleh katakan seperti orang ikut promo diskon, entah itu di Lazada, entah itu di apa sajalah, pokoknya ada promo diskon, banyak orang itu senang, ada diskon, wah rame-rame ikut. Yang walaupun sebetulnya tidak perlu beli juga dia, ketarik loh, murah loh. Masa barang seperti itu cuma 12.000, wah ikut aja padahal tidak perlu. Nanti kalau sudah dibeli di rumah pun cuma ditaruh begitu aja, nggak ada malah dipakai. Tapi seringkali orang ikut-ikutan karena ada keuntungan yang dipikirnya. Tapi begitu sudah tidak promo dan dianggapnya mahal, gimana? Mundur. Ngapain lagi ikut? Contoh yang jelas, seringkali HP kita itu sekarang banyak program-program yang ditawarkan yang menguntungkan. Ya, kalau dulu kita cuma bisa ngetik tik. Sekarang enggak,
sambil bicara dia ngetik sendiri. Bukan hanya begitu, kadang-kadang kita bisa nyuruh juga, aku mau gambarkan wajahku supaya nanti kelihatannya jadi sesuatu yang lucu. Keluar saudara. Loh, kok bisa gitu ya? Tapi itu menyenangkan, apalagi kalau program itu sedang dalam trial version. Artinya versi apa itu cuma-cuma, boleh di-download dengan cuma-cuma. Banyak orang, wah ini mumpung gratis. Nah, begitu mulai berbayar, sudah mulai harus bayar, gimana? Quit, ya atau buang, uninstall, kan begitu. Ini yang sering kali terjadi. Hati-hati. Sebagai pengikut Yesus Kristus, ketika kita mau mengikut Yesus Kristus, kita tidak bisa coba-coba, saudara. Tidak ada masa percobaan. Tuhan, saya mau mencoba. Cobalah seminggu jadi anak Tuhan, gimana rasanya. Nanti kalau bisa ya terus, kalau enggak ya enggak. No. Tuhan mengatakan setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya. Harus memikul salibnya setiap hari. Itu sebabnya Yesus tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah. Tapi Yesus menjanjikan hidup yang benar dan berarti. Sehingga sekalipun mungkin perjalanan itu berat. Maukah saudara mengatakan, Tuhan, aku mau tetap ikut Engkau. Saya mau bayar harga. Jadi pada poin yang pertama, apa yang harus kita renungkan? Dalam masa seperti ini, Tuhan mengingatkan kita, kalau kita mau ikut Yesus, jangan ikut setengah hati. Tetapi beranilah membayar. Karena ada 3 dimensi mengikut Yesus. Yaitu yang pertama tidak mundur, yang kedua tidak menunda, dan yang ketiga tidak terbagi. Apa yang tidak mundur? Tidak mundur yang pertama yang sudah kita pelajari bersama. Mengikut Yesus ada harga. Walaupun tidak selalu nyaman, memang kita harus berbeda, bahkan kadang-kadang kita ditolak, tapi jangan sampai kita mundur. Itu yang pertama. Itulah jalan salib. Bayangkan kalau Yesus mundur ketika dia berjalan menuju salib, kemudian dia mundur dari salib. Apa yang terjadi dengan kita? Tidak ada seorang pun yang selamat. Itu sebabnya ini jalan yang perlu kita jalani. Tadi ini sudah, ini juga sudah. Itu sebabnya kita akan masuk bagian yang kedua. Kalau yang pertama tidak mundur. Yang kedua mari kita lihat. Kita juga diberitahukan oleh Tuhan untuk perhatikan bagian yang kedua. Ayat 59 sampai 60. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Lalu ia berkata kepada seorang lain. Orang lainnya lagi. Ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus menjawab dan berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Loh, ini aneh lagi nih. Saya mau, engkau mengajak aku ikut, aku mau. Tetapi kasih izin saya menguburkan ayah saya. Nanti kalau sudah saya selesai menguburkan ayah saya mau ikut engkau. Tapi apa jawab Tuhan Yesus? No. Loh, apakah Tuhan Yesus mengajarkan untuk tidak hormat sama orang tua? Apakah Tuhan Yesus mengajarkan bahwa lawan saja orang tua, tidak perlu memperhatikan orang tua? Gimana menurut saudara? Apakah anak ini anak yang tidak baik, anak yang uhau, atau anak yang puhau? Dia mengatakan, aku mau menguburkan ayahku dulu.
Nanti kalau sudah, aku baru mau ikut engkau. Loh, apa anak yang tidak baik? Anak baik kan? Coba perhatikan. Ketika dia mengatakan, izinkan aku menguburkan ayahku. Pertanyaannya, ayahnya itu sudah mati, sedang mati, atau akan mati? Menurut saudara gimana? Dia mengatakan, oh ya aku mau ikut, tapi izinkan aku menguburkan ayahku dulu. Itu berarti ayahnya sudah mati, atau sedang mati, atau akan mati. Kalau sudah mati, ya mestinya dia tidak ada bersama dengan Yesus dong. Ya toh? Dia tidak perlu memberi alasan mau menguburkan ayahnya, yang sudah kok. Kalau sedang, ya pasti dia ada di rumah, sedang berduka, sedang, ya kan? Berarti saat itu ayahnya belum mati. Kalau ayahnya belum meninggal, apakah tidak boleh seseorang itu mengatakan aku mau menguburkan ayahnya? Nah justru itu, orangnya belum meninggal aja sudah mau dikuburkan. Nah gimana coba? Tuhan Yesus ingin mengingatkan, loh kamu itu seperti apa? Ingat, itu cuma alasan kamu untuk menunda. Maka yang kedua, ingat saudara, apa yang kedua? Yang kedua ini, tadi dikatakan, tidak mundur, ya, bayar harga. Yang kedua, jangan menunda. Karena seringkali kita kalau menunda itu sebetulnya hanya alasan yang kita buat, alasan yang kita cari-cari supaya kita tidak melakukannya. Bukankah demikian juga dengan kehidupan kita sebagai anak Tuhan? Seringkali Tuhan sudah mengingatkan kita, Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sudah berbicara kepada kita, tapi kita tidak mau melakukannya. Kita mau menunda-nunda. Contoh, Tuhan mengingatkan kita kepada sebuah peristiwa, sebuah kejadian di mana kita punya hubungan yang tidak baik dengan seseorang. Tuhan ingatkan, ayo perbaiki hubungan itu. Sudah mengatakan, oh nantilah Tuhan, nanti ya, lain kali aja lah Tuhan. Biar nanti kalau sudah pas ya saya akan berbaik, tapi nanti. Atau mungkin Tuhan sudah menegur saudara tentang dosa-dosa tertentu. Sudah mengatakan, ya Tuhan aku tahu, aku salah. Tapi pelan-pelan ya, jangan cepet-cepet ya. Tunggulah sebentar lagi pelan-pelan lah. Atau Tuhan sudah mendorong saudara untuk, ayo layani Tuhan. Serahkan hidupmu, berikan talenta yang Tuhan sudah berikan pada kamu. Pakai itu untuk melayani Tuhan. Saudara mengatakan, oh Tuhan tunggu waktulah. Ya, nanti kalau ada waktu kosong, kalau memang ada kesempatan, pasti saya akan melayani. Nanti Tuhan, kalau saya sudah profesional. Sekarang ini saya masih belum main gitarnya aja masih cemplang-cempreng. Biramanya enggak cocok. Waduh, kondisinya belum pas. Seringkali kita melakukan itu. Seringkali kita berargumen, kita selalu beralasan, Tuhan nanti saja ya kalau saya sudah mapan. Tuhan nanti saja ya kalau saya sudah siap. Tuhan nanti saja ya kalau saya sudah tua. Waduh, kalau sudah sampai tua lalu gimana? Ya kalau dapat kesempatan. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan kasih izin aku ya untuk aku bisa menguburkan orang tuaku dulu. Apa Tuhan katakan? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Jangan engkau beralasan untuk menunda-nunda. Tuhan katakan sekarang juga kerjakan. Saya beri ilustrasi yang paling gampang. Saya tahu beberapa saudara mungkin tergantung kepada alarm. Saya juga beberapa hari ini pakai alarm terus supaya tidak tertinggal. Banyak kali ketika alarm dibunyikan jam 3 bunyi gitu ya.
Apa yang saudara kerjakan biasanya? Oh iya, sebentar. 5 menit lagi ya, tak matikan dulu, tak snooze. Celik, nanti 5 menit lagi. 5 menit lagi bunyi lagi. Terus saudara gimana? Saya ngantuk, waduh berat. Ya toh? Akibatnya apa saudara kalau sudah tunda. Akhirnya apa? Terlambat. Akhirnya apa? Kehilangan kesempatan. Ingat, penundaan itu adalah musuh dari ketaatan. Ketaatan selalu terjadi sekarang, bukan nanti. Kalau Tuhan ingatkan, kalau Tuhan beritahukan, kalau Tuhan masih menyayangi saudara, jangan tunda, jangan tunggu. Ketaatan tuh harus sekarang, bukan nanti. Bukan tunggu siap dulu, bukan tunggu sudah mapan, bukan tunggu kalau nanti sudah beres semuanya. No, saat ini juga berubah hidupmu. Banyak orang yang mengatakan, nanti saya pasti bertobat. Nanti saya pasti mau melayani. Nanti berubah sudah semuanya. Enggak jadi. Ingat, penundaan itu adalah musuh yang paling berat dari ketaatan. Banyak orang mengatakan, kenapa panggilan Tuhan itu kok gagal ya dalam hidup saya? Benarkah panggilan Tuhan gagal untuk hidup kita? No, panggilan Tuhan tidak pernah gagal, tetapi yang ditinggal, yang sering kali terjadi adalah kita menunda-nunda panggilan Tuhan. Apa sih sebetulnya makna panggilan Tuhan? Banyak panggilan Tuhan itu tidak gagal, tetapi yang ditinggalkan dalam penundaan itu artinya karena masalahnya bukan Tuhan tidak memanggil, tetapi manusianya yang tidak segera merespon. Tuhan sudah berbicara, Tuhan sudah membuka jalan, tapi kitanya yang terlambat. Kita yang menunda-nunda. Bahkan kadang-kadang kita ragu-ragu. Kita menunggu waktu yang lebih nyaman. Padahal Tuhan sudah menggerakkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Ingat, orang yang menunda, seringkali panggilan itu akhirnya tidak jadi dijalankan. Contoh yang paling gampang, kalau saudara melamar sebuah pekerjaan dan perusahaan itu memanggil, ayo kamu datang, ini saya terima bekerja di sini, kontrak sudah siap, tinggal kamu tanda tangani, posisi sudah tersediakan. Tapi dia mengatakan, sebentar ya bos ya, sebentar ya, jangan sekarang dulu dong, saya tak pikir-pikir dulu. Apakah bisa saudara bekerja? Kehilangan kesempatan. Banyak orang yang mau merebut posisi itu. Banyak orang yang mau bekerja, ya kan? Terlambat sudah. Itu sebabnya jangan menunda. Dalam konteks rohani seringkali Tuhan memanggil kita untuk bertobat. Kita sudah ditegur oleh Tuhan. Tapi seringkali kita menunda-nunda. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hati jadi keras. Dan sudah tidak lagi merasa itu sebagai dosa. Teguran Tuhan seolah-olah lewat begitu saja. Itu sebabnya mari kita mencoba merespon Tuhan dengan sungguh-sungguh. Panggilan untuk berubah itu seringkali ada dan datang. Seringkali kita merasakan itu. Tetapi ingat, respon kita itu yang menentukan. Seringkali kita mungkin berkata, panggilan Tuhan tidak terjadi dalam hidup saya. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, bukan karena Tuhan tidak memanggil, tetapi karena kita terus-menerus menunda menjawabnya. Sebabnya pada bagian yang kedua, jangan pernah menunda.
Saat saudara membaca firman Tuhan, saat saudara berdoa, saat saudara menghayati minggu-minggu prapaskah seperti ini sedang menjalani jalan salib. Cepat kalau Tuhan ingatkan, kalau Tuhan beritahu, mari kita katakan, Tuhan saya mau jadi muridmu. Saya mau mengikut engkau. Saat ini juga saya mau berubah sesuai dengan nasihat dan firman-Mu. Jangan pernah menunda. Yang ketiga, ayat 61 sampai ayat 62. Kita baca bersama-sama. Sudah ayat 61 dan ayat 62, 2, 3. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku. Salah? Mosok mau tinggalkan keluarga gak pamitan. Wah nanti kan orang hilang. Ya toh? Pamit. Tapi jawab Tuhan, perhatikan. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan sorga. Loh, apa maksudnya? Apa maksudnya? Dalam perumpamaan ini, kalau ada orang sedang membajak, sedang melunakkan sawah, tanahnya dilunakkan, maka bagaimana? Apakah ada orang yang membajak sambil menoleh ke belakang? Artinya sapinya jalan tapi dia menoleh ke belakang. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi apa? Yang jelas garisnya itu nggak bisa lurus. Lah wong noleh kok. Ya kan? Dan yang kedua, kalau saudara membajak dengan menoleh ke belakang, yang jelas itu sangat berbahaya. Karena apa? Mata bajaknya bisa mengenai saudara sendiri. Padahal saudara harus hati-hati. Itu kan bajak supaya bisa, itu kan kakinya ditekan-tekankan supaya bisa melunakkan. Lah, kalau tidak, sangat berbahaya. Itu sebabnya saudaraku, dalam bagian ini Tuhan mengingatkan. Setiap orang yang membajak, jangan sampai menoleh ke belakang. Artinya, kalau engkau mau mengikut Tuhan, ikutlah dengan sepenuh hati. Jangan separuh-separuh. Tuhan, aku mau ikut engkau, tapi izinkan aku pamitan dulu. Masih ingat. Seringkali ini yang terjadi dengan anak-anak Tuhan. Tuhan, aku mau ikut engkau 100%. Tapi yang 20% ini jangan diambil ya Tuhan ya. Ini hobi saya, ini kesukaan saya. Lah ini yang sering terjadi. Masih ingat masa lampau, ingat kebiasaan lampau yang menjadi kesukaan, kesenangan. Jangan ambil kalau yang itu. Yang lainnya silakan, tapi ini jangan. Seringkali anak-anak Tuhan mengikut Tuhan, tapi masih memelihara dosa dalam hidupnya. Banyak anak Tuhan yang mau dan rajin melayani Tuhan, tapi masih menyimpan kepahitan dalam hatinya. Banyak orang yang rajin beribadah, tetapi hidupnya tidak pernah berubah. Itu artinya masih ada yang masa lampau yang dibawa-bawa sampai saat ini. Kalau saudara yang ini pandai mengendarai mobil, setir mobil. Bisa enggak saudara setir mobil jalan ke depan sambil menoleh ke belakang? Jangankan noleh ke belakang, noleh ke samping sebentar aja bisa nyeleot gitu. Bisa kecelakaan. Itu sebabnya mari kita betul-betul bisa berjalan maju bersama dengan Tuhan. Kita tidak bisa terbagi. Kita bisa ikut Tuhan, tetapi tidak bisa ikut Tuhan sambil memegang dunia.
Kita bisa berjalan maju bersama Tuhan jika hati kita masih tertinggal di belakang. Jadi jangan lakukan itu. Kita tidak mungkin bisa berjalan bersama Tuhan, maju di dalam Tuhan kalau kita masih hati kita masih tertinggal di belakang. Itu sebabnya seorang murid, seorang yang mau mengikut Tuhan, dia harus berani berkata, hidup lamaku sudah kutinggalkan. Finish already. Itu sebabnya mengapa dalam bagian ini kita melihat jangan simpan kepahitan. Hidup berubah. Mari jangan pelihara lagi dosa. Mari kita terus maju. Ingat, orang yang menoleh ke belakang, firman Tuhan mengatakan tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudaraku sekalian, itu sebabnya mari kita tidak bisa berjalan maju bersama dengan Tuhan jika hati kita masih tertinggal di belakang. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan mengingatkan, mari kita berjalan pada jalan salib, memikul salib setiap hari, menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus. Ingat, salib itu adalah sesuatu yang kadang-kadang tidak menyenangkan dan sesuatu yang sangat menyakitkan. Apa maksudnya salib? Salib itu adalah kematian terhadap diri sendiri. Makanya disebut pikulah salibmu, salibnya. Salibku sendiri. Kita harus mati terhadap ego kita. Kita harus mati terhadap dosa-dosa. Kita harus mati terhadap keinginan daging. Salib itu adalah tanda di mana kita mau berperang. Salib bukan cuma sekedar hiasan, sebuah perhiasan yang nempel di tubuh kita. Salib itu adalah satu jalan yang harus kita tempuh, yang harus kita tinggalkan yang lama, kita berjalan ke depan. Salib itu berarti memilih jujur saat orang lain bisa berbuat curang. Salib itu adalah memilih mengampuni saat kita disakiti. Salib itu berarti memilih setia saat-saat kita ingin menyerah. Saat-saat sulit sebagaimanapun kita tetap setia. Itulah salib. Dalam hidup sehari-hari seringkali banyak istri-istri yang merasa disakiti oleh suaminya. Bisakah kita tetap mengasihi walaupun disakiti? Itu salib. Ketika suami harus bertanggung jawab terhadap keluarga dan tanggung jawabnya terlalu besar dan seolah merasa sangat berat. Bisakah suami-suami tetap bertanggung jawab walaupun berat? Itu salib. Ketika anak-anak seringkali tidak dimengerti oleh orang tua, oleh orang-orang yang ada di atasnya. Ketika bawahan tidak dimengerti oleh atasannya, bisakah kita tetap menghormati mereka? Itulah salib. Mari kita berjalan pada jalan salib itu. Mari kita matikan ego kita. Kita matikan perasaan keinginan daging kita. Sebab salib bukan hanya penderitaan. Tetapi orang yang sanggup dan terus memikul salib, dia itu menjadi bukti bahwa kita adalah milik Kristus. Jadi kalau begitu, dalam masa prapaskah ini, apa yang harus kita lepaskan? Seringkali dalam seperti ini, pertanyaannya adalah, apakah saya saat ini sungguh-sungguh menjadi murid Yesus? Yang rela membayar harga, yang tidak menunda-nunda keputusan, dan yang mau benar-benar menyerahkan diri, menyalipkan hati, keinginan, ego, dan kehidupan kita. Adakah kita menjadi murid Yesus atau penggembira,
penonton, atau orang-orang yang disebut orang-orang gereja. Karena kita rajin datang ke gereja. Hari ini, mungkin kita tidak perlu bertanya, apa yang harus saya lakukan? Hari ini kita tidak perlu lagi mengatakan, bagaimana caranya saya melepaskan diri? Justru yang harus kita tanyakan, apa yang harus saya lepaskan saat ini? Adakah dosa? Adakah egoisme? Adakah kepahitan? Adakah kenyamanan yang masih menggerogoti hidup kita? Mari kita lepaskan. Karena seorang murid itu berarti ada orang yang mau berubah. Orang yang mau bertumbuh. Dan orang yang mau taat. Bukan hanya orang yang datang beribadah mendengarkan firman Tuhan. Lalu pulang dan tetap menjalani kesalahan hidup yang sama. Itu sebabnya pagi hari ini. Yesus tidak mati di kayu salib. Supaya kita hidup setengah-setengah. Tapi Yesus mati di atas kayu salib memberikan segalanya bagi kita. Dia memberikan segalanya. Bukan untuk hidup. Bukan hanya untuk supaya kita hidup setengah-setengah. Tapi hidup dengan penuh. Dengan segala yang ada. Hari ini Tuhan bertanya. Apakah engkau mau sungguh-sungguh mengikut aku? Apakah engkau sungguh-sungguh mengatakan, Tuhan, aku mau menjadi murid-Mu? Jika hari ini ada di antara saudara yang masih setengah hati mengikut Tuhan. Jika hari ini ada di antara saudara yang masih menunda-nunda dan masih berbagi, inilah waktu untuk kita datang kepada Dia. Bukan untuk merasa bersalah, tapi untuk datang kembali kepada Tuhan. Musik bisa tampil ke depan. Mari kita mengambil keputusan hari ini dalam hati kita dan kita katakan, Tuhan, hari ini aku mau berhenti bermain-main dengan segala ego, dosa, dan semua yang ada yang tidak memperkenankan hati-Mu. Katakan dalam hati saudara, aku tidak mau setengah hati lagi. Aku hanya mau ikut Engkau dengan sepenuh hatiku. Katakan, aku mau cinta Engkau, Yesus, selamanya. Meskipun badai boleh terjadi, ada harga yang harus aku bayar, tapi aku berani dan aku akan menanggungnya, aku akan menembusnya. Aku mau ikut Engkau selamanya. Aku mau menyerahkan hidupku sepenuh kepadamu. Inilah jalan salib. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti
dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus. Mari kita akan Tuhan, aku akan menyebutmu Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu. Lakailah sesuai dengan rencanamu. Adakah saudara yang masih mau menunda panggilan Tuhan dalam hidupmu? Adakah saudara masih mengatakan, Tuhan sabar ya, aku masih mau membereskan masalahku. Tuhan, aku masih belum bisa sepenuh mengasihi Engkau. Masih ada beberapa hal yang masih kusenangi dan sulit aku lepaskan. Inilah saatnya kita katakan, Tuhan, aku mau mengambil keputusan. Hari ini aku akan berhenti bermain-main. Aku tidak mau lagi setengah hati. Aku hanya mau mengikut Engkau sepenuh hidupmu. Kan aku tahu aku saat ini sedang berjalan pada jalan salib. Jalan yang menuju kepada kemenangan ketika aku mau mengikut Engkau. Itu sebabnya mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan dan katakan, ku mau cinta, ku mau cinta Yesus selamanya, datang kepadanya. Ku mau cinta Yesus, Tuhan yang lebih dulu mengasihimu. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Saudara mau memperbaharui komitmenmu menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh, saudara boleh berdiri di tempatmu dan katakan, ya Aba, Bapa, ini aku mau. Yakanlah seluruh, ampuni kami Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan. Sekali lagi dengan pelan, ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah seluruh hidupku. Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah kami Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Oh Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Mari kita berdoa. Ya Yesus, Tuhan Yesus, kami datang dengan hati yang jujur. Kami sadar Tuhan, kami bukan tidak percaya,
tapi kami belum sepenuhnya menyerahkan hidup kami. Ampuni kami Bapa, ampuni kami Tuhan, karena kami masih suka mundur-mundur, kami suka menunda-nunda dan hidup dengan hati yang terbagi. Hari ini Tuhan, kami datang dengan hati yang hancur di hadapan-Mu. Kami mau sungguh-sungguh mengikuti Engkau. Berikanlah kami kekuatan untuk menyangkal diri, memikul salib kami, dan hidup setia setiap hari. Ajar kami melakukannya bukan dengan terpaksa, tetapi karena kami ingin mengasihi Engkau, sebab Engkau telah lebih dahulu memberikan segalanya bagi kami. Kami bersyukur untuk semuanya. Kami yakin, percaya kami akan pulang dengan kekuatan yang baru. Karena kami adalah anak-Mu. Kami yang menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan Engkau akan memimpin kami, Engkau menuntun kami, sehingga kami Tuhan boleh Tuhan memuliakan Engkau dan merasakan kemuliaan-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami memohon. Dan semua yang penerima berkat Tuhan katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang diberkati, kita mau angkat tangan kita. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Kita mau memberi persembahan kita. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kami bersyukur ya Tuhan, setiap pujian lagu yang kami naikkan ke hadirat Tuhan, biarlah ini boleh menyukakan hati Bapa di surga. Dan kami sudah diingatkan sekali lagi Tuhan oleh firman-Mu, agar kami boleh menjadi pengikut Tuhan, yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati kami. Kami tidak mau lagi mundur ke belakang. Kami tidak mau lagi menunda-nunda keputusan kami untuk mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dan kami mau hati kami tidak terbagi-bagi. Tuhan, seringkali Tuhan kami jatuh. Seringkali kami lemah. Tetapi saat ini Tuhan kami diingatkan kembali. Biarlah Roh Kudus terus bekerja. Roh Kudus yang akan menolong kami, yang akan memampukan kami, supaya kami boleh melakukan kehendak Tuhan dan berkomitmen di sepanjang sisa hidup kami. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan mendengar doa kami, dan setiap persembahan yang sudah kami berikan, Tuhan sucikan, Tuhan berkati, agar berguna bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkati setiap tangan yang sudah memberikan dengan hati yang penuh kasih. Kau memberkati kehidupan mereka kembali dengan limpah. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan.
Kiranya kasih karunia dari Bapa kita yang di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai engkau. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya katakan amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa memberkati menyertai dengan kuasa-Nya. Dari Allah Bapa memberkati menyertai dengan kuasa-Nya selamanya. Kita bersatu di sejenak, naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan dan komitmen kita. Amin. Silakan duduk saudara.